Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa sepanjang minggu ini kita semua berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu mari kita berikan waktu kita yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini kita mau datang untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Mari terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Bapa yang dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kembali kami boleh bersama-sama datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk kami menaikkan ucapan syukur kami karena Engkau sungguh baik, teramat baik di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ampuni setiap dosa kami ya Bapa, kudus dan layakkan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami yang ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kita dalam melewati setiap pergumulan kita. Tuhan Allah adalah Tuhan yang setia beserta kita, menyertai hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini, arti kehadiran-Mu. Ada rencana yang
mari kita akan bersorak-sorai, kita mau menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita, kecaplah dan lihatlah. Siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita menaikkan pujian ini seperti wanita. Mengurapimu
Pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Senang sekali saya dapat kembali melayani Bapak Ibu Saudara dalam ibadah minggu ini. Doa dan harapan saya kiranya seluruh jemaat Tuhan di dalam keadaan baik, dalam keadaan penuh sukacita, dalam keadaan sehat, bahkan mengalami berkat, kemurahan dan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang kita pelajari pada saat pagi hari ini dapat kita lakukan, kita renungkan, bahkan kita dapat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, nafas hidup, kekuatan, berkat-berkat, bahkan di dalam keluarga, pekerjaan, usaha, bahkan di dalam kesehatan kami pun Tuhan senantiasa melimpah-limpahkan kasih karunia-Mu. Itu sebabnya Tuhan pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang ke hadapan Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan sebab kasih setia-Mu itu tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, terangilah hati kami sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini dapat kami lakukan sehingga hidup kami dapat memuaskan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang keempat di bulan Agustus. Minggu yang pertama kita sudah belajar bagaimana gereja bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Minggu yang kedua kita juga belajar bagaimana gereja bertumbuh di dalam persatuan dan kesatuan. Dan minggu yang ketiga kita belajar bagaimana gereja bertambah secara kuantitas. Dan pada kesempatan ini dalam minggu yang keempat kita akan belajar tentang gereja yang berdampak. Itu sebabnya mari bersama-sama kita melihat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayatnya yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat mula-mula berdampak dengan luar biasa di tengah-tengah lingkungan masyarakat Yerusalem pada waktu itu. Meskipun mereka mengalami penolakan oleh masyarakat pada umumnya karena mereka percaya kepada Yesus sebagai Mesias, namun mereka senantiasa menunjukkan sikap yang baik dan hal itu telah membawa berkat tersendiri bagi mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukti jemaat mula-mula menjadi jemaat yang berdampak bagi lingkungan mereka. Kita dapat lihat di dalam ayatnya yang ke-47 tadi, di mana semua orang menyukai mereka. Alkitab berkata mereka disukai semua orang. Orang-orang Yerusalem, bahkan orang Yahudi ataupun orang non-Yahudi pada waktu itu menyukai cara hidup mereka. Itu sebabnya Alkitab berkata dalam ayatnya yang ke-47, mereka disukai semua orang. Kemudian bukti dari dampak jemaat mula-mula yang begitu luar biasa, kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-47, bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berharap agar kita gerejanya memberikan dampak yang baik, dampak yang positif bagi orang lain. Tuhan rindu, bahkan kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Bahkan Tuhan juga berharap dan memberi perintah kepada kita agar kita sebagai gerejanya menghasilkan buah yang dapat dilihat, dirasakan oleh orang lain lewat sikap hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Bulan ini Gereja Kemah Injil mengadakan bulan misi. Dan di minggu yang keempat kita akan berbicara tentang gereja yang berdampak. Pertanyaannya adalah bagaimana agar gereja berdampak? Bagaimana agar anak-anak Tuhan memberi dampak sesuai dengan firman dan perintah Tuhan kepada kita? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita melihat ada beberapa langkah yang harus kita lakukan agar gereja Tuhan memberi dampak yang baik. Yang pertama, kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-41, firman Tuhan berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu Saudara, langkah yang pertama agar gereja berdampak, yang pertama adalah gereja berdampak jika dimulai dari diri kita sendiri. Gereja akan berdampak jika dimulai dari pribadi jemaat itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum jemaat mula-mula memberi dampak yang baik bagi orang lain, bagi kota, bagi masyarakat pada umumnya pada waktu itu, mereka telah terlebih dahulu berdampak bagi dirinya sendiri, yaitu hidup menghasilkan perubahan, pertobatan, perubahan hidup semakin baik di dalam firman Tuhan. Mereka hidup di dalam pertobatan. Mereka dibaptis, percaya kepada Yesus. Bahkan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus pada waktu itu. Bukan hanya itu saja, tetapi jemaat mula-mula mereka bertekun senantiasa di dalam pengajaran akan rasul-rasul. Mereka bertekun di dalam persekutuan, berdoa bersama-sama. Artinya, jemaat mula-mula sebelum mereka berdampak bagi orang lain, mereka terlebih dahulu sudah mengalami perubahan karakter, perubahan sifat, perubahan hidup, mengenal Tuhan, meninggalkan cara hidup mereka yang lama, dan mereka menjadi orang yang rohani. Mereka bertumbuh secara firman Tuhan, bertumbuh mengenal Tuhan, sehingga hidup mereka berubah dan memberi dampak bagi orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita teringat dengan Paulus. Sebelum Paulus bertobat, dia adalah penganiaya jemaat Tuhan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Allah, dengan Yesus lewat sinar di Damsyik, hidupnya berubah. Hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Tadinya Paulus penganiaya jemaat Tuhan. Setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia menjadi pembangun kerajaan Allah, melayani jiwa-jiwa, mengabarkan Injil, berdampak bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, agar gereja kita berdampak bagi orang lain, itu sebabnya yang terlebih dahulu yang kita lakukan adalah mari kita berdampak untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Mari kita berubah, mari kita berubah, mari kita bertobat, mari kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Mari kita memiliki karakter ilahi sehingga kita dapat menunjukkan buah pertobatan, buah kasih, dan juga buah-buah sesuai dengan firman Tuhan sehingga dilihat oleh orang lain. Yang kedua, langkah agar gereja berdampak. Kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-44 sampai 46. Firman Tuhan berkata, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Yang kedua, langkah agar gereja berdampak, yaitu gereja berdampak jika gereja berdampak bagi komunitas mereka sendiri. Gereja akan berdampak jika dimulai dari komunitas mereka sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat mula-mula menjadi berkat bagi sesama. Mereka bertekun, mereka bersatu, mereka saling memperhatikan kebutuhan
satu dengan yang lain. Mereka makan bersama dengan sukacita, bergilir di rumah satu ke rumah yang lain. Mereka penuh dengan kegirangan, dengan sukacita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 hampir mendekati 2 tahun. Tentu pandemi ini membawa dampak negatif kepada semua orang, termasuk juga anak-anak Tuhan. Salah satunya adalah dampak ekonomi. Tetapi puji Tuhan, beberapa kali kita sudah melakukan aksi sosial berbagi kasih dengan jemaat Tuhan yang ada. Kita mengumpulkan donatur, kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk menabur bagi mereka yang membutuhkan. Beberapa kali kita lakukan pembagian sembako kepada jemaat Tuhan yang terdampak ekonomi karena pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, agar gereja kita berdampak, langkah yang pertama, kita harus berubah. Kita harus berdampak bagi diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita harus menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan, mengenakan karakter Kristus, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Setelah itu baru kita melangkah, berdampak bagi sekeliling kita, berdampak bagi komunitas gereja kita, berdampak bagi keluarga kita, berdampak bagi orang-orang di sekitar kita yang terdekat dengan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana agar gereja berdampak. Yang ketiga, mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-47. Firman Tuhan berkata, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, langkah yang ketiga, bagaimana gereja berdampak. Yang ketiga adalah gereja berdampak jika menjadi berkat bagi banyak orang. Gereja berdampak jika gereja melakukan sesuatu berdampak bagi banyak orang. Bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk lingkungan orang-orang sekitar terdekat atau komunitas saja, tetapi pergi ke tempat yang lebih luas lagi, ke arah yang lebih luas lagi, yaitu berdampak bagi banyak orang. Sikap jemaat mula-mula begitu luar biasa. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Mereka juga memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Itu sebabnya mereka disukai oleh orang-orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Ada banyak orang-orang menyukai cara hidup mereka. Karena mereka mengasihi Tuhan, mereka juga mengasihi sesama mereka. Mereka begitu rukun, mereka begitu kompak bersehati dan lain sebagainya. Itulah yang membuat banyak orang terpikat dan suka dengan cara hidup mereka. Kasih mereka kepada Tuhan dan sesama, kebersamaan mereka telah mencuri perhatian orang-orang pada waktu itu. Sehingga Tuhan menambahkan bilangan jiwa-jiwa kepada jemaat mula-mula pada waktu itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, meskipun jemaat mula-mula dikucilkan karena mereka percaya kepada Yesus, tetapi mereka tidak pernah membalas dengan kebencian. Meskipun mereka didiskriminasi oleh orang-orang pada umumnya pada waktu itu, tetapi mereka tidak membalas dengan dendam, amarah dan lain sebagainya. Tetapi mereka senantiasa menunjukkan sikap yang baik, sikap yang positif, sikap yang mulia. Sehingga banyak orang suka dengan cara hidup mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja kita harus membuka mata lebar-lebar kepada orang yang lebih luas lagi. Di kota kita, di bangsa kita. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan kepada mereka. Memberi dampak kepada mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di bulan misi, di bulan Agustus ini, gereja kita, Gereja Kemah Injil Gombong, mengadakan aksi berbagi kasih bagi sesama. Kita sudah mengadakan berbagi kasih dengan memberi makan kepada tukang becak, makan siang, dan kita sudah memberikan yang terbaik kepada mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, agar gereja berdampak,
mari kita pandang sekeliling kita. Pandang masyarakat yang ada di kota kita, pandang masyarakat yang ada di desa kita. Mari kita lakukan sesuatu yang baik bagi mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja adalah lembaga yang didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita harus melakukan tugas yang mulia yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu memberikan rasa, memberikan terang, memberikan garam, memberikan dampak yang baik bagi sesama. Dan itu harus dimulai dari diri kita sendiri, kemudian dari komunitas terdekat kita, lalu kepada komunitas atau kepada orang yang lebih luas lagi. Itu sebabnya kiranya di bulan misi ini gereja kita semakin berdampak bagi komunitas kita, bagi jemaat kita sendiri, bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita, bahkan bagi kota kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami disadarkan oleh firman-Mu Tuhan, bahwa kami adalah gereja Tuhan. Kami adalah tubuh Kristus. Kami adalah lembaga yang Tuhan dirikan di muka bumi ini. Itu sebabnya Tuhan pakai kami Bapa untuk kami boleh pergi memberikan dampak kepada kota kami, kepada lingkungan kami, kepada keluarga kami, kepada gereja kami. Dan itu dimulai dari diri kami sendiri untuk bertobat sungguh-sungguh, dipimpin oleh Roh Kudus dengan luar biasa, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan senantiasa menanamkan karakter ilahi dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi berkat berdampak bagi orang-orang di sekitar kami, dalam komunitas kami, bahkan bagi orang yang lebih luas, lebih banyak lagi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah di tengah-tengah atau di masa-masa pandemi seperti saat ini Tuhan, kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan, memberikan secercah harapan kepada banyak orang, bahwa di dalam nama Yesus ada pengharapan, ada kepastian, ada keselamatan, dan ada pemulihan. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, apapun kondisi mereka. Tuhan berkati mereka semua, diberkati usaha pekerjaan mereka, diberkati keluarga mereka, diberkati pendidikan anak-anak mereka, terlebih iman mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sakit, dijamah, disembuhkan dalam nama Yesus, yang bergumul di dalam usaha ekonomi pekerjaan, ditolong oleh Tuhan. Dan kami rindu Tuhan supaya bangsa kami ini segera pulih dari pandemi COVID-19. Kami berdoa bagi mereka yang terpapar, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka ya Bapa, sehingga bangsa kami boleh menang di dalam menghadapi pandemi ini, dan kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu, dan berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Yesus, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu saudaraku, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.